Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah pekerja ahli yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menyerahkan diri kami semua kepada Yesus untuk dibentuk menjadi serupa dengan karakternya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 17 Mei 2024, pekerja ahli yang agung. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Yeremia 18 ayat 3. Karena Allah yang memimpin mereka, maka hal-hal ini menimpa mereka. Percobaan dan rintangan adalah metode disiplin yang dipilih Tuhan dan syarat keberhasilan yang ditetapkannya. Dia yang membaca hati manusia, mengetahui karakternya lebih baik daripada mereka sendiri. Dia melihat bahwa beberapa orang mempunyai kekuatan dan kerentanan yang jika diarahkan dengan benar dapat digunakan dalam kemajuannya. Dalam pemeliharaannya, dia membawa orang-orang ini ke dalam posisi-posisi yang berbeda-beda dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat menemukan dalam karakter mereka cacat-cacat yang selama ini mereka sembunyikan dari pengetahuan mereka. Dia memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini dan menjadikan diri mereka layak untuk mengabdi kepadanya. Seringkali dia mengizinkan api kesengsaraan menyerang mereka agar mereka dapat disucikan. Fakta bahwa kita dipanggil untuk menanggung pencobaan-pencobaan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga yang ingin Dia kembangkan. Jika Dia tidak melihat dalam diri kita apapun yang dapat Dia gunakan untuk memuliakan nama-Nya, Dia tidak akan meluangkan waktu untuk memurnikan kita. Dia tidak melemparkan batu-batu yang tidak berharga ke dalam perapiannya. Adalah biji berharga yang Dia murnikan. Pandai besi memasukkan besi dan baja ke dalam api agar Dia mengetahui jenis logam apa itu. Tuhan mengizinkan orang-orang pilihannya ditempatkan dalam tungku penderitaan untuk membuktikan sifat mereka dan apakah mereka dapat dibentuk untuk pekerjaannya. Tukang periuk mengambil tanah liat itu dan membentuknya menurut kehendaknya. Dia meremasnya dan mengerjakannya. Dia merobeknya dan menyatukannya. Dia membasahinya lalu mengeringkannya. Dia membiarkannya berbaring sebentar tanpa menyentuhnya. Ketika sudah lentur sempurna, Dia melanjutkan pekerjaan, menjadikannya sebuah bejana. Dia membentuknya menjadi bentuk dan pada roda memotong serta memolesnya. Dia mengeringkannya di bawah sinar matahari dan memanggang di dalam pemanggang. Dengan demikian menjadi wadah yang layak digunakan. Demikianlah pekerja ahli yang agung berkeinginan untuk membentuk dan mendandani kita. Dan seperti tanah liat berada di tangan tukang periuk, demikian pula kita berada di tangannya. Kita tidak boleh mencoba melakukan pembuat tembikar. Bagian kita adalah menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh pekerja ahli. The Ministry of Healing 471-472. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menuliskan pertanyaan orang-orang Israel dalam Help in Daily Living halaman 8 paragraf 2.
Seperti bangsa Israel pada zaman dahulu, mereka bertanya, "Jika Allah memimpin kita, mengapa semua hal ini menimpa kita?" Roh Nubuat kemudian menjawab dalam renungan hari ini dalam Jesus Name Above All Names, halaman 148 paragraf 2. Karena Allah yang memimpin mereka, maka hal-hal ini menimpa mereka. Pencobaan dan rintangan adalah metode disiplin yang dipilih Tuhan dan syarat keberhasilan yang ditetapkannya. Dia yang membaca hati manusia mengetahui karakternya lebih baik daripada mereka sendiri. Dia melihat bahwa beberapa orang mempunyai kekuatan dan kerentanan yang, jika diarahkan dengan benar, dapat digunakan dalam kemajuan pekerjaannya. Pertanyaan orang Israel adalah pertanyaan kita semua. Mengapa saat kita dalam pimpinan Allah, malah pencobaan dan rintangan melanda hidup kita? Jawab yang sama menjadi bagian kita. Pencobaan dan penderitaan itu adalah metode disiplin Tuhan bagi kita agar karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter ilahi. Itu sebabnya Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Untuk menolong, Roh Nubuat memberikan ilustrasi berikut ini. Di siang hari dan saat mendengar musik dari suara-suara lain, burung yang dikurung tidak akan menyanyikan lagu yang ingin diajarkan oleh tuannya. Dia belajar sedikit dari ini, satu bagian dari lagu, tetapi tidak pernah mempelajari melodi yang terpisah dan keseluruhan. Tetapi sang majikan menutup sangkar itu dan menempatkannya di tempat burung itu akan mendengar satu lagu yang akan ia nyanyikan. Dalam kegelapan, si burung mencoba dan mencoba lagi menyanyikan lagu itu sampai bisa dipelajari dan dia menyanyikan melodi yang sempurna. Kemudian burung itu dibawa keluar dan selamanya ia dapat menyanyikan lagu itu dalam terang. Demikianlah Allah berurusan dengan anak-anak-Nya. Dia mempunyai sebuah lagu untuk diajarkan kepada kita, dan ketika kita telah mempelajarinya di tengah bayang-bayang penderitaan, kita dapat menyanyikannya selamanya. Inilah yang pekerja ahli yang agung lakukan kepada kita. Bahkan dalam renungan hari ini, ia menggunakan ilustrasi tukang periuk, yang dalam prosesnya, tanah liat tersebut harus dibuat lentur dengan cara dibiarkan. Setelah lentur, baru dibentuk, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, dan akhirnya dipanggang. Demikianlah kehidupan kita di bawah pimpinan Allah. Karenanya renungan hari ini menekankan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 148 paragraf 4. Demikianlah pekerja ahli yang agung berkeinginan untuk membentuk dan mendandani kita. Dan seperti tanah liat berada di tangan tukang periuk, demikian pula kita berada di tangannya. Kita tidak boleh mencoba melakukan pekerjaan pembuat tembikar. Bagian kita adalah menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh pekerja ahli. Inilah disiplin Allah bagi kita, yaitu agar melalui proses pencobaan dan penderitaan, kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus untuk dibentuk. Gantinya berusaha membentuk diri sendiri. Dan ini semua agar kita dapat menjadi pekerja-pekerja Allah. Karenanya ingat, The Ministry of Healing halaman 472 paragraf 4 berkata, ingatlah bahwa meskipun pekerjaan yang harus kita lakukan mungkin bukan pilihan kita, namun pekerjaan itu harus diterima sebagai pilihan Allah bagi kita. Entah menyenangkan atau tidak, kita harus melakukan tugas yang terdekat.
Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Mau dipimpin Allah, alami cobaan dan rintangan, dibentuk oleh pekerja ahli yang agung, hingga pada akhirnya kita menjadi bejana-bejana yang indah bagi kemuliaan Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh menerima nasihat yang menguatkan, bahwa berjalan bersama Allah, dipimpin oleh Allah, kami akan alami pencobaan, rintangan, dan bahkan penderitaan. Dan itu semua adalah disiplin yang Allah tentukan bagi kami, agar kami menjadi alat-alat, bejana-bejana yang indah, yang membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Dan untuk itu kami harus rela menyerahkan diri kami, agar Kristus, Sang Pekerja yang ahli, membentuk kami, layaknya pekerja tembikar membentuk tanah liat. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka hati, agar Kristus hadir dalam hidup kami, dan membentuk kehidupan kami dari dalam keluar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.